Saya mau kenalan dulu. Kan Bapak Ibu belum kenal saya toh. Ya, saya juga baru kenal Pak Supratman. Beberapa ada yang saya kenal, di sini ada Bu Iren Pak. Itu dari Karis juga. Kemudian anaknya dan keponakan. Saya ini murid Yesus. Udah lama kayaknya saya kenal Tuhan Yesus gitu ya. Tapi tahun-tahun belakangan ini saya makin dekat sama Tuhan Yesus. Dan saya belajar banyak banget. Saya rindu banget apa yang saya bawain hari ini tuh bisa buka sedikit wawasan Bapak Ibu tentang pribadi dia ya. Saya istri dari satu orang suami, anaknya 3. Sehari-hari saya dipercaya sama Tuhan untuk bekerja di salah satu perusahaan kesehatan. Tapi saya juga senang cerita tentang Tuhan gitu ya. Dan saya juga bersama Bu Iren dan teman-teman yang lain mendirikan sebuah yayasan namanya Yayasan Hanan Bagi Bangsa. Visinya kurang lebih sama kayak Bapak, pemuritan dan penginjilan. Oke, kita masuk ya ke pelajaran kita sore hari ini. Next slide. Oke. Kelihatan nggak? Tadi saya tanya, di sini ada nggak yang nggak pernah buat dosa? Semua bilang nggak ada. Semua orang Kristen bisa berdosa. Nah, ini yang ngomong bukan saya loh. Alkitab bilang nih di 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Kenapa sih Alkitab ngomong gitu? Karena di sini ada yang nggak pernah bohong nggak? Bohong tipis-tipis gitu. Misalnya yang ini kan banyak yang anak muda masuk ke kantor telat gitu. Ketemu bosnya, ceritanya Pak Supratman bosnya. Aduh, ketemu bos. Bilang apa? Ih Pak, maaf ya Pak, ban saya gembes gitu. Ada nggak ya? Kayaknya yang ketawa-ketawa tahu nih maksud saya. Jadi Alkitab bilang begini, kalau kita bilang kita nggak dosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran nggak ada di dalam kita. Nah, jika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kenapa sih saya kasih judul ini dulu ya di slide yang ini? Bapak Ibu bisa lihat gambarnya nggak? Maaf saya nggak bawa pointer ya. Tapi itu suami istri lagi pelukan, masing-masing pegang HP sendiri-sendiri. Nggak tahu yang di WhatsApp siapa. Paham dong ya gitu. Apalagi sinetron atau reels di sosmed tuh lagi bahas perselingkuhan banyak banget. Ya kan? Iya. Terus ibu-ibu suka apa tuh gambarnya di bawah? Gosip. Nah, gosip tuh ternyata termasuk hal-hal yang tidak menyenangkan hati Roh Kudus gitu ya. Dan Rasul Paulus saja bilang di Roma ayat 7 ayat 19 sampai 20 gini. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang membuatnya tetapi dosa yang diam di dalam aku. Jadi saya terberkati sekali ya dengan worship leader, pemain keyboard dan teman-teman pemusik ya. Tadi waktu nyanyi ada satu lagu pujian yang bilang gini kan. Rohmu itu menguatkan rohku dan firmanmu menguatkan rohku dan jiwaku. Ya. Saya percaya pasti udah diajarin sama Pak Supratman tentang roh, jiwa dan tubuh ya. Waktu kita terima Yesus, di sini semua percaya Yesus. Tadi saya tanya semua bilang iya gitu kan. Waktu Bapak Ibu terima Yesus itu, rohnya utuh loh. Bukan roh bayi, rohnya utuh, Roh Kudus sendiri dewasa di dalam roh kita. Ya. Tapi jiwa sama tubuh kita belum berubah. Benar ya? Saya tanya Ibu Bulingkan yang paling dekat soalnya sebelah saya tadi. Bulingkan waktu Bulingkan terima Yesus, mukanya berubah jadi Yesus enggak? Enggak lah. Masih tetap sama. Itu buktinya bahwa waktu kita terima Yesus yang berubah roh kita. Bukan tubuh, bukan jiwa kita. Ada waktunya. Jiwa perlu dilatih, tubuh nanti Tuhan kasih tubuh kemuliaan.
Jadi Rasul Paulus bilang gini bukan tanpa sebab. Bahkan seorang Rasul Paulus aja bisa berbuat dosa gitu kan. Apalagi kita. Tapi apakah artinya kita boleh berbuat dosa? Oh sekali-kali tidak. Tuh. Nanti kita akan lihat di slide-slide berikutnya. Oke, next slide. Oke, by the way saya mau kenalan sama nunggu ininya. Saya tuh dokter Bapak Ibu. S1 saya dokter, S2 saya ambil manajemen rumah sakit, saya lagi ambil S3 untuk teologi. Tapi saya temenan sama Pak Supratman di Charis Bible College, makanya kenal. Nah, sekarang saya mau Bapak Ibu ke ini ya, ini kebenaran firman Tuhan. Yesus tuh bayar kita full, gak dicicil, cash dengan darahnya. Gak kebayang kalau Tuhan Yesus nyicil pakai darahnya ya gak mati-mati kan gitu. Tapi Tuhan Yesus udah bayar semua dosa kita. Kematian dia itu membuat kita dibenarkan ya. Tetapi saya masih kasih tahu nih, gak semua orang Kristen sadar kebenaran ini loh. Masih banyak yang percaya bahwa dia belum dibayar lunas. Kenapa sih saya tadi cerita saya dokter? Gini loh Bapak Ibu, saya bersama beberapa teman tuh bikin healing workshop. Di healing workshop itu saya ketemu banyak sekali anak Tuhan. Kalau ngomong keselamatan percaya diselamatkan. Tapi kalau ngomong kesembuhan, oh nanti dulu. Karena banyak orang Kristen masih berpikir bahwa mungkin ini maunya Tuhan supaya saya dekat sama Tuhan. Saya berharap di sini nggak ada ya, tapi di luaran sana banyak. Padahal waktu Yesus mati buat kita, itu satu paket loh Bapak Ibu. Kesehatan iya, keselamatan iya gitu. Dan kita jadi punya identitas yang baru, natur yang baru, yang lama sudah berlalu. Tapi sekali lagi masih banyak yang belum berjalan dalam identitasnya yang baru. Masih inget yang lama-lama tuh. Mungkin kalau bapak-bapak cuek ya. Kalau ibu-ibu tuh suka inget-inget yang lama. Ada yang pernah gak berantem sama istrinya? Gak usah berantem dah, selisih paham aja gitu. Itu saya ketemu bapak-bapak banyak bilangin loh. Ibu tolongin dong kasih tahu istri saya. Itu kan udah selesai 5 tahun yang lalu. Dia masih inget loh detail katanya. Saya bilang, Pak emang begitu, otaknya beda, ukurannya tuh di pabrik emosi antara ibu sama bapak. Jadi sabar ya bapak-bapak gitu ya. Nah kalau kita nggak tahu bagaimana berjalan dalam kebenaran dirinya Tuhan, kita akan lost in translation. Bingung gitu ya. Di Efesus 4 ayat 23 sampai 24 nih dikatakan begini, supaya kamu Yesus itu mati supaya kita dibarui di dalam roh dan pikiran kita. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah ini penting, kalau manusia baru pakai kebenaran Tuhan, gak kepengen tuh yang dulu. Sini ada yang suka dugem gak ya waktu muda? Kayaknya gak ada ya. Ada kata Bu Lingkan. Begitu ketemu pribadi Tuhan, pasti udah gak tertarik lagi kan. Beneran loh, begitu berjalan dengan identitas yang baru, kita jadi gak pengen ngelakuin hal yang lama. Waktu saya lebih muda dari ini gitu ya, saya dulu punya, jadi ngaku dosa. Saya punya waktu khusus gitu ya sama teman-teman kerja saya. Pokoknya tiap hari Jumat malam kita hangout, terserah mau kemana. Ladies night kata Bu Lingkan, kok kayaknya tahu banyak kita ya. Jadi suka hangout gitu, anak-anak di rumah masih kecil-kecil. Tapi menurut saya, ya biarin aja yang penting gue happy ya gak. Suami gue juga yang penting dia happy gitu kan. Dan asli, kehidupan saya kacau balau. Gak ada damai sejahtera gitu. Tapi begitu tahu kebenaran firman Tuhan gitu ya. Gak kepengen lagi ya. Daripada berkumpul bergosip sama orang mendingan duduk diem baca firman Tuhan.
Ada banyak banget yang bisa kita dapat. Nah, pertanyaannya sekarang nih, kan dari tadi saya tanya, ada nggak yang nggak berdosa di sini? Semua jujur bilang, ya nggak ada lah Bu gitu. Nah, pertanyaannya sekarang kita mau cek nih ya, kita masih pakai manusia yang lama atau udah pakai manusia yang baru? Benar ya? Benar nih. Kita nggak usah dijawab, cek aja sendiri gitu ya. Entah ketahuan sama sebelahnya. Jadi kita akan belajar sambil ngeliat. Bener gak kita udah jalan di identitas yang baru? Oke, next slide. Nah, nih manusia baru, kita kesini dulu ya. Manusia baru tapi kenapa ya masih berdosa? Karena kita masih tinggal di dunia ini. Yang udah disempurnain kan roh kita ya. Tapi jiwa kita belum. Jiwa tuh letaknya di mana sih Bapak Ibu? Pikiran, perasaan, kehendak. Ih, Ibu keren banget. Di mana letaknya Bu? Iya, di jiwa tuh di mana ya? Karena saya dokter, saya kasih tahu ya Bapak Ibu, itu letaknya ada di otak. Otak kita tuh ada bagiannya di bagian otak tengah, itu yang mengelola pikiran, keinginan, dan emosi. Ya, cek nih ya, cek ya. Kan tadi bilang udah berjalan dalam manusia baru. Ada yang masih khawatir nggak di sini? Wah, masih. Padahal kalau manusia yang baru harusnya, iya boleh sih khawatir tapi tidak larut. Langsung balik lagi fokus gitu. Ada yang takut nggak di sini? Nggak ada ya? Nggak ada yang ngaku. Oh ada. Saya paling gampang aja nih, paling gampang nih ya. Ini gedung kan gede ya, terus gedung lama, iya benar nggak? Itu di basement bawah sepi loh Pak. Iya. Kalau malam kan gelap ya. Kalau ada yang putih-putih gitu, berkibar-kibar, didatengin atau kita yang lari? Kira-kira. Nah itu harusnya kan setan yang gemeter ya ketika kita masuk ke tempat dia gitu. Nah jadi ketika kita masih khawatir, kita masih takut gitu. Jangan-jangan kita belum jalan di identitas. Kita masih suka tuh mengenang-enang yang lama. Di sini ada kan umurnya ada yang banyak yang udah seumuran saya ke atas. Suka reuni nggak Bapak Ibu? Lumayan. Kalau reuni kan membicarakan yang lama-lama ya nggak Pak? Gitu. Kenapa ya mengesankan ketemu si dia gitu kan? Padahal manusia yang baru harusnya ngelihatnya ke depan gitu ya. Nah saya mau kasih tahu Bapak Ibu nih ya, ini di Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu, di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Saya nggak tahu di sini ya, tapi saya pribadi waktu saya dengar ayat ini, saya pikir yang namanya meterai itu Pak, ya meterai yang kita punya, yang 6.000, 10.000 gitu ya. Saya pikir, di meterai kayak begitu tuh gimana ya caranya? Ternyata nggak begitu konsepnya. Bapak Ibu tahu, saya kasih gambar selai tuh. Selai itu nih ibu-ibu biasanya yang tahu ya. Kalau baru kita beli, itu disegel, divakum. Ya, apa sih tujuannya divakum? Supaya airnya, udaranya semua keluar. Tahu makanan vakum kan ya? Itu semua dikeluarin gitu supaya dia bisa awet lama. Sama, roh kita itu dimeteraikan seperti itu. Artinya semua yang bukan berasal dari dia itu udah keluar semua. Roh kita benar-benar clear, tetap terlindungi sampai dia datang. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu berdosa,
bagian yang itu tuh nggak ada efeknya. Karena beneran dimeteraikan. Jadi jangan khawatir. Karena banyak orang Kristen, nanti kita lihat sama, begitu nggak paham konsep ini, ada kekhawatiran. Ya, nah firman Tuhan bilang kita punya Roh Kudus sebagai jaminannya. Jaminan apa? Jaminan bahwa kita dikasihi Tuhan walaupun kita berdosa. Tuhan tuh baik loh. Baik banget. Mau salah kayak apapun ditungguin sampai tobat. Aduh kalau saya jadi Tuhan mah gak sabar kayaknya gitu ya. Tapi Tuhan beneran nungguin kita gitu. Supaya apa? Supaya kita bisa menikmati bagian kita seluruhnya dalam penebusan. Apa sih yang Tuhan Yesus gak tebus buat kita? Banyak orang Kristen takut soal keuangan. Ya kan? Takut soal masa depan. Ini yang muda-muda takut soal jodoh gitu. Kita ketemu orang yang bagus gak ya gitu. Takut yang lain dan lain dan lain. Yang suami dan istri, ini pernikahannya sampai kapan ya gitu. Karena di luaran sana, sekali lagi ya saya bilang di luaran sana itu lagi marak yang namanya grey divorce. Bapak Ibu pernah dengar gak? Rambutnya udah ubanan gitu ya, makin ubanan karena ngerasa anak-anaknya udah jalan sendiri, bertahan selama ini demi anak. Setelah anak-anak udah gede, kayaknya kita gak cocok ya, jalan aja sendiri-sendiri gitu. Nah rencana Tuhan gak sempurna di kita jadinya. Tapi kita yang percaya sama Tuhan tadi dimeteraikan. Jangan khawatir dulu ya, bagian roh yang udah dimeteraikan tidak akan terganggu. Tapi saya belum ngomong bagian jiwa sama roh. Ya, jadi itu yang harus kita kerjakan. Oke, ini Rasul Paulus bilang juga nih. Di Roma 7 ayat 22 sampai 23. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Bapak Ibu tahu hati nurani kita tuh batin ya. Kalau bahasa Indonesia itu irisan antara roh dan jiwa. Yang bagian roh aman, tadi saya udah bilang. Tapi yang bagian jiwa itu harus kita sendiri yang bersepakat nama Tuhan. Dan itu gak gampang. Coba saya kasih tahu. Ini ada isu nih ya. Sebentar lagi yang sekolah bakalan online lagi. Kayaknya di sini nggak denger ya isunya ya? Ah, dengar ya Bu ya? Nah soalnya yang lain kayak nggak denger gitu Bu. Terus akan diberlakukan WFH. Bener kan? Karena BBM-nya kurang. Terus yang punya bisnis bingung dong. Ya bayar gajinya tetap. Tapi hari produksinya berkurang gitu kan. Nah sekali lagi saya mau tanya nih. Di dalam batinku aku suka akan firman Allah. Roh kita suka firman Allah. Tapi bagian jiwa kita rupanya enggak selamanya sepakat sama firman Tuhan. Karena khawatir, karena takut, karena iri. Macam-macam lah isunya manusia. Tergantung hatinya diisi apa ya. Rasul Paulus bilang, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Saya berharap ayat ini bicara jelas ya Bapak Ibu. Hati kita pengennya begini nih sesuai firman Allah. Tapi anggota tubuh kita yang lain, yang bagian jiwa tuh, sama tubuh tuh, itu pengennya melakukan yang lain. Nah tugas kita adalah minta bantuan Roh Kudus supaya bisa sinkron. Karena gini Bapak Ibu, contoh kesehatan ya, itu gak akan bisa dirasakan ketika jiwanya gak tenang sama Tuhan. Coba ya, saya nanya, di sini ada yang suka lambungnya sakit nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Hah, ada. Overthinking nggak sih? Gitu. Ada, gitu.
Nah, ini benar jujur, thank you loh for being honest. Sorry ya, saya jadiin contoh. Perempuan tuh biasanya overthinking. Kalau bapak-bapak mah aduh, udahlah ya dipikirinnya besok aja, bener kan Pak? Kesusahan sehari untuk sehari. Kalau ibu-ibu nggak bisa Pak, ya ampun, yang udah lewat kemarin dulu juga masih diingat gitu kan. Nah itu bikin jadi overthinking. Begitu overthinking, lambungnya, asamnya naik tuh. Mulai ada keluhan timbul gitu. Nah itu yang saya bilang, kita harus sinkronisasi pikiran kita sama firman Tuhan. Firman Tuhan tuh bilang 365 kali dalam Alkitab, artinya tiap hari ya. Jangan takut, jangan khawatir. Tapi kenapa orang Kristen masih mikirin ya? Khawatir, bandel banget gitu kayaknya. Saya pikir Roh Kudus juga gemes kali ya. Tapi tidak bisa berbuat apa-apa karena dia pribadi yang gak pernah maksa. Bener loh Bapak Ibu. Dari tadi tuh dari awal kita di sini lagunya tentang Roh Kudus semua ya. Roh Kudus tuh lembut banget. Suami masih bisa maksa kita bulingkan. Roh Kudus gak bisa. Itu beneran butuh partisipasi kita secara aktif. Nah jadi ini penting sekali Bapak Ibu ya. Manusia baru itu perlu proses. Dan jangan pernah bandingin proses kita dengan prosesnya orang lain. Karena beda-beda. Beneran beda-beda. Suami istri aja beda. Tergantung kerelaan hati kita mau bersepakat atau enggak dengan Roh Kudus ya. Nah untuk bisa mengalami semua janji Tuhan apa? Banyak Bapak Ibu buka Alkitab aja. Saya mau tanya nih, di sini yang setiap hari baca Alkitab siapa? Ya banyak Pak, jemaatnya tempat lain dikit loh. Benar, saya pernah ketemu orang nih ya. Saya bilang ini, terus saya bilang ini, baca Alkitab enggak? Ngapain sih Bu baca Alkitab? Saya mau maksudnya gimana? Kan udah ketahuan. Awal dan akhirnya, saya bilang ini hebat banget loh. Gak pernah baca Alkitab tahu awal dan akhir dari mana ya gak sih? Lah saya aja masih belajar, saya bilang kamu tahu dari mana? Ya udah jelas lah Bu itu akhirnya Yesus yang menang. Coba, waduh bahaya banget ya. Saya udah tahu Bu Yesus menang atas iblis. Bukan begitu. Kamu rugi ketika kamu gak tahu harta warisan yang disediakan Tuhan buat kamu nikmati di dunia ini apa. Ya kan? Kita itu semua sebetulnya adalah distributornya kerajaan Allah. Bener gak? Kalau ada yang butuh berkat kita kasih sesuai dia mau gitu kan. Tapi kita kadang gak mau jalan dalam identitas yang baru itu. Jadi yang overthinking stop ya. Karena beneran apa penyedianya adalah Allah sendiri gitu ya. Oke next slide. Kita lanjut ya. Jadi saya mau tanya dulu nih dosa tuh apa sih? Dosa tuh apa? Orang kalau ditanya dosa tuh apa? Jangan membunuh Bu, jangan mencuri, jangan ini itu. Hafal bener ya hukum 10 perintah itu ya. Tapi banyak orang Kristen gak tahu hukum Taurat tuh bukan cuma 10. Hukum Taurat tuh ada 600 lebih. Gagal satu dianggap gagal semua. Nah siapa yang sanggup melakukan sekian ratus hukum? Saya sih gak sanggup Bapak Ibu. Ya. Nah di 1 Yohanes 3 ayat 4 ini definisi dosa. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Apa tuh melanggar? Kalau Allah bilang A, kita jalannya B. Iya gak? Allah bilang A, kita jalan A aksen aja itu udah melanggar. Jadi ketidaksepakatan dengan firman Allah. Dosa dalam bahasa aslinya itu hamartia. Artinya meleset dari target. Ini makanya saya kasih gambar itu. Dibidik gak pernah sampai di tengah, meleset terus. Karena gak pernah sepakat sama firman Tuhan. Contoh. Ada proyek, gak pernah dibawa ke Tuhan. Melakukannya Allah sendiri. Pakai cara saya aja Tuhan duduk di pojok aja gitu.
meleset, nggak kena. Tapi yang disalahin siapa? Katanya kamu sayang sama aku Tuhan. Kok proyeknya aku nggak dapet? Kalau saya jadi Tuhan saya tanya, emang kamu pernah libatin saya? Kan enggak gitu ya. Tapi kita semua begitu. Untuk hal-hal yang kecil-kecil, Roh Kudus kamu di pinggir aja. Saya aja nanti kalau udah berat banget lah kamu baru turun tangan. Tuh namanya kurang ajar, bener gak? Saya tanya nih, ibu-ibu deh, ibu-ibu yang perempuan. Kalau pagi-pagi ngambil baju nanya Roh Kudus gak? Kalau belanja nanya bapak gak? Ih boro-boro bu, biarin aja dia belanja tempat lain biar dia gak tahu apa yang kita beli, bener gak? Pertanyaan saya, kalau lagi mau beli sesuatu tanya Roh Kudus gak? Enggak kan? Enggak. Ada sepatu nih 2 nih. Ih lucu ya. Merah sama biru. Udah beli satu aja kata suaminya gitu kan biasanya. Enggak loh, di 2 kan bajuku ada biru sama merah. Gitu. Maksud saya adalah gini, coba deh belajar dari hal yang kecil banget. Ngelibatin Roh Kudus. Karena Bapak Ibu perlu ini. Supaya targetnya gak meleset gitu. Ya, Tuhan tuh gak pernah pandang besar kecilnya dosa kita. Manusia aja yang mengkategorikannya. Membunuh dibilang dosa gede. Bohong, dosa kecil. Kan kita. Tapi Tuhan gak pernah kayak gitu. Apa target Tuhan? Bapak Ibu hidup penuh sukacita. Tapi masih khawatir. Itu dosa apa enggak? Dosa. Tapi ditolerir. Dan efeknya tanpa Bapak Ibu sadari, tubuh Bapak Ibu itu berespon terhadap apa yang dipikirkan. Tubuh kita tuh gak didesain untuk terima stres lama-lama Bapak Ibu. Kalau cuma 1-2 hari udahlah ya. Tiba-tiba nih misalnya. Tiba-tiba ada masuk singa di sini. Gitu ya. Gak mungkin kan ya. Tapi ada masuk singa nih di sini ya. Pilihannya cuma 2 kan. Mau lari atau mau diterkam sama dia gitu kan ya. Atau mau dilawan. Fight or flight. Iya. Itu refleks primitif yang Tuhan taruh di kita. Stresnya begitu singanya udah bisa pergi. Terus habis itu bapak ajak ibu gitu jalan-jalan ke mall depan gitu. Udah lupa tadi ada singa. Orang dibeliin yang baru, yang lain-lain kan gitu. Stres itu begitu Bapak Ibu, harusnya cuma singkat. Makanya Yesus bilang kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu pikirin tuh ya, utang misalnya, wah bisa dibayar-bayar nih Tuhan gitu kan. Sehari 2 hari pusing ya, seminggu 2 minggu, berbulan-bulan, lama-lama udah mulai kemana-mana keluhannya. Gak bisa ngampunin orang juga begitu. Marah sama orang gak tersalurkan begitu juga. Terusin aja pendem sampai bertahun-tahun. Ini badan langsung berespon sendiri, masuk ke dalam siklus kematian. Karena sakitnya gak diterapi dengan baik, ujungnya mati gitu. Jadi setan tuh gampang kok, dia gak usah kirim utusan khusus. Dia bisa pakai siapa aja, apa aja. Mau lewat berita yang Anda scrolling di sosmed, mau dari omongan teman, omongan pasangan, omongan saudara, bisa banget. Makanya respon hati kita tuh penting. Ya, oke next slide. Nah, tadi udah paham ya kalau dosa itu ketidaksepakatan dengan firman Allah, pelanggaran hukum Allah. Ya, saya sih berharap pulang dari sini nih nggak ada lagi nih yang nggak sepakat sama firman Tuhan ya. Kalau Tuhan bilang the joy of the Lord, sukacitaku adalah sumber kekuatanmu, kita langsung ingat itu. Mainannya di area roh Bapak Ibu. Di dalam roh itu gak ada ketakutan, gak ada kekhawatiran, gak ada marah, gak ada benci. Yang ada apa? Buka Galatia 5 ayat 22 sampai 23, itu semua buah roh. Hasil hubungan kita
Jadi kalau lagi khawatir, artinya Bapak Ibu lagi main di area jiwa. Buru-buru masuk ke area roh. Apa-apa cari-cari. Lawannya khawatir. Joy, peace. Renungkan itu. Semudah itu sebetulnya berjalan di dalam roh. Ya, bukan sesuatu yang mana rohnya ya nggak kelihatan gitu. Enggak. Kekristenan enggak begitu. Kita murid Yesus, kita harus benar-benar tahu how to discern ya. Oke. Jadi begini Bapak Ibu. Kalau kita terus-terusan melakukan dosa, lama-lama hati kita jadi keras. Makanya saya kasih gambarnya hatinya jadi kayu. Tuh kayu kan keras ya. Habis gak ketemu gambar hati dari batu. Jadi saya kasih ini gitu ya. Jadi kalau kita terus-terusan berbuat dosa, kita akan kehilangan banyak hal. Yang pertama apa? Nih Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Terus sebab upah dosa ialah maut. Terus Roma 2 ayat 5 juga bilang, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Jadi tadi saya bilang putusnya hubungan dengan Tuhan, lihat Adam dan Hawa dulu makan buah terlarang, hubungannya putus sama Tuhan. Ya, putus hubungan sama Tuhan, dia jalan dengan pikirannya sendiri, hikmatnya sendiri. Jadi keras deh. Lama-lama mati rohani. Kan terputus tuh hubungannya sama Tuhan. Dari mati rohani tunggu aja. Pasti jadi mati fisik. Saya cuma mau kasih tahu ya Bapak Ibu. Sakit penyakit itu adalah tingkatan paling awal dari kematian. Jadi kalau masih ada orang Kristen yang berpikir bahwa sakit penyakit datangnya dari Tuhan. Ingat baik-baik ini. Tuhan gak pernah datengin maut kepada kita. Aku datang untuk memberi kamu hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Jadi kalau ada teman, saudara yang sakit atau bahkan diri sendiri yang sakit, bilang sama dirinya, bagian saya di dalam Kristus adalah kesehatan. Jadi saya menolak sakit penyakit datang dalam diri saya karena saya ada di dalam hukum kerajaan yang baru, perjanjian yang baru gitu ya. Oke, next slide. Nah, apa sih yang terjadi ketika orang Kristen berdosa? Banyak orang Kristen mikir gini, aduh kalau aku dosa, aku kehilangan keselamatan. Nah, tadi kan saya udah jelasin tuh kita dimeteraikan dengan cara sedemikian. Artinya kalau Bapak Ibu berbuat dosa, bakal kehilangan keselamatan enggak ya? Enggak ya. Kecuali dosanya adalah menolak Yesus. Selama tidak menolak Yesus, Anda masih diampuni kok. Keselamatannya tetap jadi bagian kita. Tapi di luaran sana banyak doktrin yang ngajarin gitu. Kalau kamu dosa, kamu kehilangan keselamatanmu di dalam Yesus. Enggak alkitabiah gitu ya. Karena Tuhan bilang kalau kita ngaku dosa kita, dia setia dan adil. Maka dia akan ngampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Di Ibrani 10 ayat 17, dia gak ingat lagi dosa-dosa kita. Tapi kita ingat loh. Saya enggak. Lu waktu kecil ada yang pernah nyontek gak? Ingat gak Bu? Ingat kan? Tuhan udah gak ingat. Tapi kita ingat. Jadi ini yang salah siapa ya? Udah dikasih tahu manusia baru, jangan ingat-ingat yang lama. Gitu ya. Dan di Roma juga dibilang, di Mazmur 32 ayat 1 sampai 2 itu bilang gini, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya. Jadi Tuhan tuh baik, dia gak ingat dosa kita, dia ampunin. Cuma kabar jeleknya begini Bapak Ibu. Ada konsekuensi dosa yang Tuhan gak ilangin. Supaya apa sih? Supaya kita belajar.
Banyak contohnya dari perjanjian lama. Siapa yang suruh Abraham nikah sama Hagar? Sarah. Tuhan gak pernah suruh diampunin gak sama Tuhan? Diampunin. Tapi efeknya sampai hari ini keturunannya Hagar dan Sarah gak akur, ya kan? Kita aja H2C ya, harap-harap cemas menantikan kabar yang di sana gimana. Beneran ini, soalnya beberapa teman saya kemarin waktu sempat ke Tanah Perjanjian, itu sampai gak bisa balik ke Indonesia, ngumpetnya di bunker loh Pak. Beneran sebegitu mencekamnya gitu. Lagi, Abraham bilang sama 2 raja tuh, Firaun sama Abimelekh ya kalau gak salah. Sarah bukan istri saya, bohong. Ya enggak? Tuhan marah enggak? Enggak loh. Malah yang dihukum si raja-raja itu gitu kan lucu ya. Nih saya kasih tahu ya, Tuhan tuh kalau udah sayang sama orang, ya dibelain banget. Jadi pastikan posisi Bapak Ibu itu jadi anak kesayangannya Tuhan. Kalau kita cari dia, mata dia tuh langsung tertuju sama kita gitu. Cuma jangan bandel. Karena kita akan merasakan konsekuensi dosa kita. Contoh Kain dan Habel. Nakal dia, nakal banget. Adiknya dibunuh gitu kan. Tuhan ngutukin Kain gak? Enggak sih. Tapi dikasih tanda tuh. Dan hidupnya Kain jadi gak bagus gitu kan. Lagi siapa? Daud sama Batsheba. Daud dibilang sama Tuhan orang yang berkenan di hati Tuhan. Sahabatnya Tuhan loh. Tapi karena perselingkuhannya anaknya mati. Dan pedang gak pernah lewat dari keturunannya. Habis Bapak Ibu. Sampai tangannya pun Tuhan bilang, ya aku sayang sama kamu sih, tapi tangan kamu berlumuran darah. Bukan kamu yang bangun rumahku kata Tuhan. Jadi Bapak Ibu pastiin, saya percaya kita semua bangun keintiman sama Tuhan ya. Jadi anak kesayangan sama Tuhan, tapi berjalannya di natur yang baru. Udah gak doyan lagi sama dosa ya. Jadi kalau mau bohong, pikir dulu gitu. Oke, next slide. Nah jadi apa yang harus dilakukan sih kalau orang Kristen berdosa? Ya udah ngaku aja. Saya gitu kok, habis marah-marah nih, gitu. Sebenarnya nanti Roh Kudus kan tegur, kamu kok galak banget sih sama orang gitu. Ngeselin sih, saya bilang gitu. Maaf ya Tuhan, saya belum bisa benar-benar berjalan dalam ini. Ya gak apa-apa, Tuhan kasih lagi gitu. Tapi kan kalau kita marah sama orang nih ya, katanya tuh kayak paku yang dihantam sama palu, ceder. Gitu palunya lewat, pakunya diangkat, masih ada bekasnya tuh di dinding atau di kayu, benar ya. Nah jadi saya kalau mau marah sekarang saya belajar banget Tuhan, mendingan saya diem aja deh daripada saya mengucapkan sesuatu yang gak pas gitu ya. Karena saya tahu saya akan terima konsekuensinya. Mungkin orang itu jadi kepahitan sama kita, ya kan? Dan kita gak mau itu gitu. Ya. Oke, jadi apa? Bertobat. Bertobat itu artinya berbalik arah. Gak melakukan apa yang kemarin kita lakukan. Habis itu bangun keintiman sama Tuhan, menjadi pelaku firman. Nah ini agak susah orang Kristen jadi pelaku firman, maunya berkatnya doang. Jadi pelaku firmannya, oh ya tolong. Saya punya nih, gak tahu kalau Pak Supratman ya, saya punya nih Pak WhatsApp group khusus untuk baca Alkitab tiap hari. Bu Iren saksinya, ada kan? Ada yang setiap hari posting dengan rajinnya, bener gak? Tapi ada yang posting suka-suka dia gitu kan. Terus minta maaf sama adminnya WhatsApp group, bener gak? Ih maaf Pak Supratman, saya belum sempat baca Alkitab, sibuk sekali hari ini gitu ya. Oh banyak yang minta maaf gitu di WhatsApp group. Saya bilang sama Bu Iren, Ren, cuekin aja. Saya bilang, kenapa Tam? Iya, harusnya orang Kristen kalau gak baca Alkitab bukan feel guilty. Harusnya kalau gak baca Alkitab orang Kristen ngerasa lapar. Karena gak makan berhari-hari. Iya kan? Saya sampai bilang gini, kamu tuh gak usah minta maaf sama saya.
Ngapain juga, bukan saya yang jadi juru tulisnya Tuhan ngapusin dosa kamu gara-gara gak baca Alkitab. Enggak, kamu kurus dalam roh. Jiwa kamu gimana dilatih untuk sepakat sama roh? Enggak pernah baca Alkitab, katanya udah tahu, akhirnya kan hebat gitu kan. Ada juga nih yang posting, tau gak? Udah hari keberapa sih sampai bilang sama Bu Iren gini, Ren itu kenapa sih ibu itu? Udah postingnya suka-suka dia, harinya ya suka-suka dia juga. Bisa hari ini 50, besok udah hari ke-75. Kan gue bingung juga ngitungnya gitu ya. Terus saya bilang gini, ini ibu kayaknya FOMO ya. Fear of missing out, takut ketinggalan. Maksudnya gini loh, kita tuh hidup sama Tuhan, gak ada jaim-jaim Bapak Ibu. Saya ngambek-ngambek aja loh. Waktu saya udah habis. Kita artinya tetap harus bangun keintiman dan jadi jujur sama Tuhan. Ketika gak sanggup ngomong aja, dia yang memampukan. Gitu ya. Dan kayak lagi saya mau pesan, jalan dalam identitas yang baru. Artinya gak suka lagi nature yang lama ya. Karena bukan itu yang Tuhan mau buat kita lakukan. Oke, next slide. Nah jadi ini mungkin slide penutup saya ya. Buatlah pilihan Bapak Ibu. Even suami istri pun harus buat pilihan sendiri-sendiri. Karena waktu lahir sendiri-sendiri, pulang sih bareng. Tapi pada umumnya pulang sendiri-sendiri juga gitu. Jadi gak bisa diwakilkan. Kita urusannya sama Tuhan langsung karena dia pengen hubungan sama kita. Ya. Di Ibrani 3 ayat 15, pada hari ini nih ya, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Disepakat ya kita ya, manusia baru jalan dalam nature yang baru. Gak perlu takut kehilangan keselamatan karena Tuhan selalu ngampunin kita. Cuma ingat, kalau jalan dalam nature yang lama ada konsekuensi yang harus kita tanggung. Dan kita gak mau itu ya. Dan di Yeskiel Tuhan janji gini, kamu akan kuberikan hati yang baru. Dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Firmannya sampai di sini Bapak Ibu, tapi saya percaya firman ini adalah roh dan akan mengerjakan sampai tuntas dalam kehidupan Bapak Ibu. Jadi saya percaya Pak, dari tempat ini kursi akan penuh semua. Akan ada banyak jiwa-jiwa datang ke sini. Tapi mulainya dari mana? Ya dari yang ada di ruangan ini. Yuk bangun keintiman sama Tuhan. Jangan jalan dalam nature lama. Nature kita baru. Jadi waktu kita jejak gini Bapak Ibu, setan gemeter, dia nyingkir, kita jalan. Bapak Ibu harus beneran berpegang kuat ya. Karena beneran nih, menangin jiwa tuh gak gampang. Gak gampang. Dan Bapak Ibu harus mempersiapkan. Visinya bagus banget loh, pemuritan dan penginjilan. Artinya Bapak Ibu harus pegangan dulu, jadi muridnya dulu. Tahu dulu guru kita maunya apa. Supaya waktu kita ketemu dengan banyak jiwa nanti, Bapak Ibu udah dengan, ya udah beneran kayak Yesus yang udah kerjain. Bahkan lebih lagi kata Tuhan Yesus. Ya, saya berdoa Bapak Ibu pulang dari tempat ini dengan hati yang penuh sukacita dan berjalan dalam identitas baru. Saya izin kita satukan hati dalam doa ya.